Sahabat Simple Thread. Nah, aku lagi coba cek-cek ini nih pair-pairnya. Aku mau tahu nih ada posisi yang bagus nggak sih hari ini, karena emang aku pengen nantinya open posisi kayak gitu. Nah, aku juga kebetulan sekarang lagi mau ketemu sama salah satu temen masa kecilku yang kebetulan dia itu pengusaha rotan. Nah, nantinya aku akan ngajak temanku ini untuk open posisi. Terserah di pair apa, dan dia mau pasang buy atau sell itu juga terserah dia. Kayak gitu. Nah, jangan lupa untuk ikutin aku terus ya. She's a Mona Lisa. Everyone's now. Jadi hai teman-teman, kita udah nyampe di tempat temanku yang tadi aku bilang di Nagam City. Dan ini ownernya, kenalkan, dia namanya Sylvie. Dan sekarang kita mau coba keliling-keliling dulu nih di tempatnya dia. You'll find the beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a Nah, karena tadi kita udah jalan-jalan, sekarang kita coba ngobrol-ngobrol dulu nih sama mbaknya ya. Boleh deh Sylvie kenalin dulu nih, siapa sih Sylvie itu di Nagam gitu kan. Karena kebetulan dia itu teman-teman kecilku sih sebenarnya ya. Kita baru ketemu lagi sekarang dan ternyata udah jadi kayak gini gitu tuh. Aku mau tahu aja nih gimana sih ceritanya gitu. Ya, saya kenalin diri saya sendiri. Iya, boleh. Saya Sylvia Trifki, temennya Ajeng. Kebetulan juga sekarang saya berbisnis dunia ekspor rotan di Cirebon, seperti itu. Usianya ya seumuran lah. Seumuran ya, masih muda lah Ya, pokoknya masih ya. muda pokoknya lah. Kamu sebagai apa nih Sil di sini Sil? Direktur. Direkturnya ya. Masih muda gitu kan, udah jadi Si muda, kayak gini. direktur. Nah, siapa sih yang nggak mau? Masih jomblo nggak sih? Ada yang mau nggak sama saya? Ada yang mau nggak tuh, berarti kan udah tahu sendiri ya dengan kalimat ada yang mau apa enggak, artinya dia masih jomblo. Teman-teman kalau mau daftar boleh silakan nanti di follow Instagramnya Sil ya. Tinggal komen aja nanti ya. Nah, Instagramnya apa sih? Sylvia Trifki. Sylvia Trifki. Oke, nah karena udah pengenalan, maka aku mau mulai masuk ya ke bisnisnya nih. Gimana sih Sil awal pertama bisnis ini dibangun, terus dapat ilham dari mana sih sampai akhirnya kita tuh, maksudnya kamu ini berbisnis rotan kayak gitu. Jadi sebenarnya bisnis rotan ini adalah bisnis keluarga. Papa saya mendirikan bisnis ini tuh sekitar tahun 1989. Berapa tahun tuh berarti? Udah berapa tuh, 21 tahun kurang lebih ya. Iya, udah 21 lumayan tahun ya. udah lama banget. Itu terus kenapa ya awal mulanya? Karena sebelumnya itu emang kakek saya tuh kalau di Cirebon bahasanya ngesup lah ya, ikut ngesuplai ke orang, jadi subkontraktor. Nah, papa saya tuh ingin mendirikan punya dia sendiri gitu loh. Tuh orang lain bisa, Iya. saya enggak gitu kan. Akhirnya bener. balik lagi dari situ, akhirnya beliau mendirikan ini. Sebenarnya kalau kamu tahu mungkin kamu ngerasa kayak nama Nagam Rotan itu mungkin kayak oh ini tuh naga. Ternyata bukan guys, kalian salah kalau kalian kira Nagam Rotan itu adalah seekor naga gitu kan. Yang Padahal naga. apa itu artinya? Padahal adalah Nagam Rotan adalah artinya itu karang mutiara. Wah, jauh banget Jauh artinya. banget. Dari naga ke karang mutiara gitu. Tahu nggak filosofinya gimana tuh? Enggak sih kalau aku. Mutiara itu dihasilkan dari remah-remah, Oh, remah-remah. pasir, Aha. sesuatu yang tidak bernilai. Yaitu kita jual rotan. Rotan apa sih? Ya kalau rotan doang mah apa sih gitu, Apa mainin sih aja. rotan gitu Males kan? gitu kan. Rotan kan apalah, tumbuhan apalah begitulah gitu kan. Nah, akhirnya kita pengen rotan itu menjadi sesuatu yang bernilai, bahkan berkelas di mata dunia. Wah, di mata bukan di mata Indonesia, ini sudah di dunia. mata dunia gitu kan. Gitu. Oke. Tapi selama itu ada naik turunnya nggak sih Sil? Kayak Betul. apa sih? Kayak apa ya? Kayak tantangan terbesarnya untuk bertahan sampai selama itu gitu. Betul. Bohong kalau misalnya mendirikan suatu perusahaan lurus-lurus aja. Iya. Itu bohong besar. Karena buktinya papa saya sendiri aja tuh mengalami benar-benar yang ngalamin mati suri, perusahaan tuh benar-benar ngalamin gitu. Karena dulu itu hanya melayani satu bayar. Karena dari satu bayar itu aja kan udah kewalahan, satu bulan bisa sampai 30 kontainer. Iya. Gitu kan. Tiba-tiba di 2013 itu bayarnya kolaps. Kalau feeling aku sih dia kena money laundry karena perusahaan dia nggak cuma satu.
kolaps, ya udah papa saya pegangannya siapa. Akhirnya dari 1000-an karyawan itu sekarang cuman berapa tuh, nggak nyampe 100. Nggak nyampe 100 memang, jadi banyak banget ya yang Banyak dipangkas banget. juga gitu. Terus aku masuk ke sini itu akhir 2018 itu karyawan paling cuma ada 50, nggak nyampe. Jauh banget ya, Jauh dari 1000 sampai banget. ke 50 aja gitu. Dan sekarang di 2021 alhamdulillah kita udah punya berarti hampir 100-an sih. Sampai 100. Oke. Terus ini kan kamu kan cewek ya sebenarnya. Maksudnya berat nggak sih? Ini kan karena bisnis keluarga juga. Ya itu istilahnya ini turunan lah ya. Berat nggak sih sebagai diri kamu sendiri gitu megang bisnis keluarga ini? Sebenarnya kalau orang bilang Sylvia mah enak kerjaannya, Jalan-jalan terus ya. orang tuanya udah ada kerjaan, nggak susah nyari kerjaan. Sebenarnya itu berat banget karena mendirikan itu lebih mudah daripada mempertahankan. Oh iya. Dan di sini saya harus mempertahankan dan harus bisa lebih bersinar lagi daripada papa saya, karena pasti orang Jawa selalu ada embel-embelnya. Iya ya. Orang tuanya dulu gitu loh. Masa anaknya Anaknya enggak gitu kan, itu Iya. lebih sulit lagi sebetulnya. Lebih sulit mempertahankan ya daripada memulainya. Tapi karena kan saya enjoy ya, saya tuh selalu mencintai apa yang saya kerjakan. Jadi ya ini nggak ada beban menurutku. Cuman Iya. ya capek, cuman Ya udah. I love it gitu loh. Ah. Semua di sini aku suka. Aku suka. Oke, kayak gitu ya. Nah, terus selain itu nih sih, bentar aku nge-blank. Nanya apa lagi ya? Bentar. Oh, dari keterpurukan itu, apa sih tipsnya atau hal yang bikin kamu tuh kayak, oke ini saatnya kita bangkit lagi nih. Aku pengen Naga Melatan tuh nggak boleh berhenti di sini, tapi harus lebih maju lagi sampai akhirnya kemarin dengar-dengar gini udah tembus pasar global ya. Iya. Nah, gimana tuh ceritanya sampai diresmiin sama Pak Jokowi ya kemarin ya? Iya betul. Nah, jarang banget kan gitu. Nah, sedangkan Sylvie ini punya kesempatan. Itu gimana sih ceritanya, perjalanannya, tips dan triknya supaya bisa kayak gini gitu? Tips dan triknya sebenarnya kalau saya saya pribadi, saya itu balik lagi nih kalau ngelihat, karena apa ya, itu dari diri saya sendiri tuh udah kayak saya tuh gampang mellow orangnya. Balik gini, kalau saya keliling, jadi kan rutinitas saya kalau pagi tuh saya pasti keliling dulu ke belakang. Keliling gitu kan, saya tuh bisa kuliah selesai, saya mengenyam pendidikan tinggi, saya bisa jalan-jalan kemana-mana gitu kan, menikmati kehidupan ini, itu tuh dari mereka. Iya. Kalau saya nggak punya rasa untuk membangun ini lagi, kayaknya saya tuh bukan orang yang bersyukur deh kalau kayak gitu tuh. Jadi saya balik lagi ke situ juga gitu kan, saya tuh bisa segini itu karena mereka. Ini tuh udah saatnya saya itu membalikan posisi lagi, jadi sedia kala, jadi kayak dulu. Saya pengen Nagam itu gede lagi gitu, kayak gitu. Karena kan papa saya kan udah berumur lah ya gitu kan, nggak bisa 100% di pabrik gitu kan. Jadi orang tua saya hanya udah ngawasin doang gitu. Jadi ya kalau misalkan bukan kita, siapa lagi gitu ya Sil ya. Bentuk terima kasih juga. Bentuk terima kasih, bentuk syukur juga mungkin ya Sil ya. Betul. Memang tapi kamu menikmati banget ya Sil ya. Maksudnya menikmati banget dari awal kamu pegang ini sampai sekarang ini masih menikmati banget. Banget. Karena mungkin kuliah aku satu jurusan lah sama bidang aku sekarang, cuman apa yang aku pelajarin di kuliah sama yang sekarang itu it's totally different gitu loh. Kayak wah gila, lebih kerasa ya. Lebih kerasa banget gitu loh. Jadi memang kadang ada yang kita pelajari sama prakteknya itu ada hal yang memang nggak bisa diselesain dengan pelajarannya gitu. Memang harus kita selesain sendiri ya Sil ya. Itu pengalaman, ada yang bilang kalau misalnya pengalaman tuh mahal ya Sil ya, karena memang gini mahal gitu. banget. Karena kemarin pas awal pandemi Covid itu saya ada 8 kontainer itu di cancel order. Sedangkan barang itu udah 3 hari lagi nih shipment. Itu cancel order. Kalau boleh tahu berapa kontainer tadi? 8. Berapa banyak tuh kira-kira? Satu kontainer value-nya kurang lebih $18. Tinggal dikalikan $18.000 tinggal dikalikan 8, tuh berapa kerugiannya saat Pasti itu kalau gitu kan. kita yang nggak kuat mental pas sudah ngedown, udah stres banget ini barang udah kemanain gitu kan ya. Itu down banget, terus akhirnya wah pusing deh itu di situ. Aku juga berusaha buat yang ada nggak sih yang mau beli barang aku, ini udah jadi loh barangnya gitu kan. Sedangkan kan kalau misalnya kita pembeli yang di luar itu kan karena
by custom kan, barang-barang itu kan made by custom. Jadi kalau misalnya nggak dia yang beli, siapa yang mau beli? Karena pasar Amerika sama pasar Eropa itu beda banget. Nah, sebelum masuk ke situ nih, saya kasih tahu dulu ke teman-teman kalau misalkan Nagam Rotan itu memang fokusnya keluar ya. Bener ya, makanya tadi Mbak Silvi juga bilang Eropa lah, kemana lah, karena memang kita Nagam Rotan ini udah menembus pasar global kayak gitu tuh. Nah, untuk menembus pasar global ini gimana sih ceritanya bisa sampai kemarin ketemu sama Pak Menteri lah, terus sama Pak Jokowi lah, itu gimana sih? Gimana ya? Ya karena kita kan berusaha. Kita berusaha. Ya semua orang pasti usaha ya. Karena mungkin gini ya, pergerakan terutama pas Covid, mereka kan karena pas Covid itu kan ekspor harus tetap jalan segala macam. Alhamdulillahnya pas awal Covid kemarin, meskipun kita ada klaim 8 bukan klaim sih, jadi di stop 8 konten itu, tapi dari 8 konten yang di stop itu kita malah lebih banyak order-order yang masuk. Jadi kalau misalnya kenapa kita akhirnya bisa diundang, karena geliat penjualan kita itu lebih bagus daripada perusahaan-perusahaan yang lain. Karena perusahaan-perusahaan yang lain pas awal Covid kemarin tuh banyak yang tutup, pengurangan karyawan segala macam, sedangkan kita malah ekspornya naik. Jadi kemarin sama Pak Menteri itu bukan kita yang istilahnya kayak datengin ya, tapi kita malah diundang. Gitu. Sayang banget karena Covid juga harusnya bisa ketemu Pak Presiden, tapi ya virtual aja. Pakainya virtual. Cuma nge-zoom aja ini. Aku lihat nih waktu kemarin waktu updatean di Instagram, aku lihat banget prosesnya gimana. Terus sih, kamu ngerasa bangga nggak sih sama diri kamu yang sekarang? Aku bangga, tapi sepertinya karyawan-karyawan aku lebih bangga lagi ya. Dan orang tua aku juga lebih bangga. Aku mulai juga sih, kan di daerah sini banyak banget kan kayak pengusaha rotan kayak gitu. Apa sih yang bisa mempertahankan Nagam Rotan ini di mata orang-orang gitu? Kan saingannya banyak banget nih. Apa sih yang bisa kamu lakuin untuk tetap mempertahankan baik itu kualitas ataupun ya apa ya namanya kayak si Nagamnya itu tuh terkenal itu namanya famousnya itu gitu tuh gimana? Jadi karena identitas sih, identitas kamu tuh siapa? Mau kamu apain identitas itu gitu. Jadi kalau di sini kan kita identitasnya kan udah yang, karena orang tua saya ngebangun bahwa Nagam ini perusahaan yang bagus, terus high middle up lah, terus high class ke atas gitu kan. Kita bikin barang-barang yang emang bagus-bagus. Tapi ada nggak yang lokal juga ngambil dari kamu gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Itu nggak ada atau memang kamu yang menolak gitu? Nggak ada sih. Nggak ada karena memang dari identitasnya itu ya, mungkin. Gitu. Terus kan kita kan identitas kita adalah perusahaan yang membuat produknya itu sistemnya knockdown, seperti itu. Aduh, kayaknya kalau misalkan aku jadi Silvi nggak tahu deh bakal kayak gimana. Sekarang ini kamu kalau misalnya sekarang otak saya adalah gimana caranya membuat suatu produk gede nih, tapi nanti pengemasannya tuh harus bisa seminimal mungkin dan perakitannya seefisien mungkin dan tidak ribet. Gimana caranya? Aku masih nggak kebayang aja sih yang 8 kontainer itu, karena aku sendiri ya jualan bakso aci aja, kalau misalkan nggak laku aku bingung larinya kemana, ini gimana rotan coba kan sebanyak itu gitu tuh. Aduh, kayaknya aku nggak tahu lagi deh. Dan mana sekarang rotan itu hilang dari peredaran. Kalau kamu tahu sekarang, selama papaku pun sampai bilang selama dia kerja di industri rotan, baru tahun ini dia merasakan kelangkaan bahan baku rotan. Sebenarnya kan rotan cuma tumbuh di Indonesia, paling sedikit Brunei ya kalau nggak salah. Nggak ada tuh yang namanya di Vietnam, di Cina. Itu kenapa tuh bisa terjadi kelangkaan kira-kira? Kalau mau saya kasih tahu, rotan itu kan ada di Kalimantan, Sulawesi, pinggiran lah gitu kan. Ya itu permainan. Permainan. Ya yang tahu-tahu aja lah ya. Yang tahu-tahu aja. Masa iya Cina punya gunungan rotan banyak banget? Oke deh, itu kita sedikit membahas tentang Nagam Rotan. Nah, sekarang karena kita lagi ngomongin bisnis nih, dan kita kebetulan dari Simple Trade, kira-kira Silvi tahu nggak sih, dia kan pembisnis nih, aku mau tahu juga, kamu tuh tahu nggak bisnis lain? Kalau ini konven, ada bisnis online dong. Betul. Nah, salah satunya adalah bisnis forex. Tahu nggak sih tentang bisnis forex? Saya jujur saya belum tahu. Belum tahu ya. Karena itu pasti baru-baru ini kan lagi trennya ya. Ya, semenjak Covid memang terlihat jadi kayak Tren banget booming ya. banget. Kira-kira nih sih kalau misalkan aku tawarin ya bisnis forex
ke kamu, terus itu tuh ternyata bisnis yang jangka pendek, aman, nyaman, dan profitable. Tentunya kita akan edukasi Silvi dulu ya sebelum kita ngajak nih. Kira-kira kamu mau nggak Sil? Sekarang kalau misalnya dari covernya adalah aman, nyaman, profitable, pasti menguntungkan segala macam, siapa sih yang nggak mau join? Iya, siapa sih yang Siapa nggak mau sih join? yang nggak mau join? Asalkan apa tuh? Kau punya dananya. Nah, sekarang gini, kalau dari packagingnya aja kan udah aman, nyaman, profitable, pasti semua pasti pada pengen join. Cuman kan kita sendiri belum tahu apa itu forex. Apa sih Hajang forex itu? Apa sih forex itu? Ada yang tahu nggak forex itu apa? Tolong dong saya diedukasi dulu, dikenalkan Oke. dulu nih bentuknya kayak apa gitu kan. Forex itu adalah sebenarnya jual beli nilai mata uang sih. Kalau misalkan orang-orang di luar sana mungkin lebih terkenalnya saham kali ya. Cuman kan saham itu untuk jangka panjang, sedangkan forex ini lebih ke bisnis jangka pendek. Sama aja kayak kita jual beli di luaran. Contoh aja emas ya, karena di trading forex pun ada emas juga. Jadi misal nih emas harganya lagi turun, ya kita beli. Ketika harganya lagi tinggi nih, lagi tinggi banget, maka kita jual. Nah keuntungannya dari selisih harga itu sebenarnya sama aja. Cuman karena ini yang kita jual tuh nilai kontraknya, jadi memang tidak ada bentuk fisiknya, cuman semuanya sama kayak gitu. Kayak gitu. Jadi memang forex ini tidak selalu untung ya, karena jualan juga sama aja gitu, bisa profit, bisa juga enggak gitu. Tapi di sini kita ngajarin gimana sih caranya untuk meminimalisir kerugiannya kayak gitu. Boleh deh nanti kalau misalkan Silvinya lagi slow kita briefing aja ya. kita briefing aja gitu. Saya tunggu loh itu. Dan sama nih sama yang episode kemarin, kalau kemarin kan sama Manao ya, sama Etika Dewi, kita juga mau coba nantang Silvi nih karena dia juga masih awam banget tentang forex. Aku mau buktiin juga kalau misalkan belajar forex itu tidak perlu kemampuan khusus atau pintar. Jadi nanti aku mau minta tolong ke Silvi untuk, jadi ini saya ada akun real ya, masih sama, ini akun real. Ini saldonya ada 145 juta. Nanti ini di pair USD Kanada, time frame-nya H1 ya. Nah, aku mau minta tolong nih ke Silvi. Dengan grafik ini nih Sil, menurut kamu tuh ini sell atau buy? Sama kayak kemarin lagi nih, aku cuma ngasih clue ketika grafiknya itu di atas atau trennya naik maka kita buy, tapi ketika grafiknya di bawah atau trennya turun maka kita sell. Cuma nanti ini terserah Silvi sendiri nih, bener-bener nggak ada settingan ya, jadi dia sendiri yang harus milih mau sell apa buy. Nah, oke, Sil mau lihat? Nih, ini USD Kanada time frame H1, mau sell apa buy? Yang bawah sih? Yang ini. Berarti kalau aku lihat grafiknya sebenarnya dia tuh lagi turun, bener nggak nih? Betul. Grafik dia tuh sebenarnya lagi turun kan? Tapi dia nggak turun-turun banget. Nggak turun-turun banget. Sekarang saya bingung, saya harus sell atau buy? Berarti memang sebenarnya dia tuh dari kulitnya aja udah paham ya cara baca grafiknya, cuman dia bingung aja entry posisinya. Oke, nggak apa-apa. Gimana? Gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini karena masih bingung nggak apa-apa sih. Berarti dia, aku lihat yang hijau apa yang merah? Sorry. Yang sekarang, yang merah. Yang merah. Kalau yang merah dia di harga segitu, sedangkan dia tingginya aja bisa segini. Aku mau buy. Buy. Oke. Kita buy ya. Kita bener-bener. Oke, jadi Silvi tadi pencetnya. Milihnya dia buy ya. Jadi nanti dia buy di USD Kanada time frame H1 di nilai 1.26983. Nah, nanti kita akan kasih tahu ke Silvi nih hasil akhirnya gimana. Setelah gitu. aku klik buy ya. Iya, setelah klik profit buy atau enggak. Nah, karena emang basicnya kan sama sekali nggak tahu ya Sil Iya, ya, betul, kayak betul, gitu. betul. Oke, jadi kalau misalkan nanti ternyata Silvi rugi nih, kita nggak akan ganti rugi kok, tenang aja. Tapi kalau misalnya untung ya buat aku. Iya, gitu. sebenarnya buat mereka. Untung Tapi buat berarti mereka. Ini lumayan ya kalau buat kita agak-agak macu spot jantung gitu tuh, mainan ini tuh lumayan juga kalau lagi bosen Iya, gitu lumayan kan. juga, bener. Kehidupan kita yang flat-flat aja Iya. gitu kan. Tapi jangan takut ya Sil ya, karena di kita itu ada konsep yang namanya set and forget. Jadi ketika teman-teman lagi pasang posisi, teman-teman nggak perlu liatin chart terus-menerus karena kita diajari nih gimana caranya mengelola keuangan kita di trading forex. Berarti kita nanti kayak ada kelasnya dulu ya. Ada, betul. Kayak Kita di juga ada edukasi kelasnya. dulu, bener. Betul banget. Kita Seru banget tuh kalau kita ada edukasi. Iya dong. Berarti kemungkinan kita rugi pun benar-benar minus banget ya. Ya minus ya
sedikit lah, kecil lah ya, Sedikit lah ya. meskipun nggak minus gitu ya. Oke, buat teman-teman juga yang penasaran sama kelas kita atau apa sih itu Simple Trade, boleh hubungi nanti kita ya di bawah ini, atau bisa langsung hubungin saya Ayu di kantor CSB Mall kayak gitu. Ya udah, kalau kayak gitu karena ini juga waktunya sudah siang banget ya, mungkin Mbak Silvinya juga butuh istirahat, butuh makan siang biar fresh lagi menghadapi masalah-masalahnya. Betul. Oke, terima kasih Mbak Silvi Kasih. sudah mau diajakin wawancara oleh kami. Tuh, aku juga makasih banget udah diajarin sesuatu yang baru, bisnis baru yang nggak perlu capek-capek, panas-panasan, tapi Betul. udah bisa menguntungkan. Rebahan aja dapat duit. Lebahannya dapet duit, oh saya mau deh, apalagi kalau bubuan tuh. Oh iya, aku juga nih ada bingkisan sih. Sedikit Wah, bingkisan dapat ya hadiah. buat Silvi. karena Makasih banyak. sudah mau kita wawancarain. Kamu Ya kasih aku bingkisan apa? Batangan mau? kalau batangan nggak apa-apa buat cipretin orang-orang. Anak saya mungkin ya. anak saya kalau makan nanti dipukulin gitu. Makasih banyak ya, Aja. Oke, sama-sama. Yaudah kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.